Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim, ulama, para asatidah, para hujjaj khusus, Bapak Ketua RW yang hadir beserta stafnya, juga Bapak Ketua RT 02 RW 08 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tamu undangan Bapak-bapak RT yang hadir, juga mantan RT yang sama-sama insyaallah semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga abang saya, orang tua saya, Bapak Ustaz Sujar, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawa acara yang saya hormati, alhamdulillah telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan siraman rohani tentang halal bihalal. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini saya ceramah gak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, bagus, gak usah bertele-tele. Banyaknya umumnya usia 80. Giliran selesai ngaji, saya makan tuh disiapin hidangan nama Syahidul Bed. Orang saya masih muda ya, jadi makannya kan enak, gak ada pantangan. Coba Bapak tebak umur saya berapa tahun? Bukan 16, ada yang 17. Iya, alhamdulillah, kali 2. Allahu Akbar. Jama'arahimakumullah, usia saya hampir 50 tahun. Masya Allah. Ya, tapi kata istri saya mah kayak usia 35 katanya. Ya, kata istri saya itu mah terserah ibu bapak-bapak. Kata istri saya mah kayak 35. Abi itu benar, serius. Abi itu kalau dilihat dari belakang kayak Bung Hatta, amin. Ya, kalau dari samping Bung Karno, dari depan Bung kan bungkusan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu yang sedang. Kapanpun ya Allah Engkau panggil aku, yang penting dalam keadaan istiqomah, dalam kesolehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang manfaat maslahat untuk orang banyak. Dikenang hidup kita ini oleh orang lain di saat kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Kan ada istilah pepatah, mati mau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Nama hadirin bukan utang, nama baik. Ini Pak RT, Pak RW, ini akan tercatat sejarah di lingkungan kita, bakal dikenal. RT RW tahun sekian, Pak ini, Masya Allah, jasanya luar biasa. Termasuk para asatid yang berjuang di jalan Allah. Kalau seandainya bukan ustaz, bukan ulama, bukan tokoh masyarakat, yang penting demen sama orang-orang yang eksis di dalam masyarakat itu. Begitu Pak, ikut andil. Kan kata Nabi begitu, sodako kalau kita punya ilmu, dengan ilmu. Nggak punya ilmu boleh dengan tenaga.
Gak punya tenaga, boleh kita dengan materi. Minimal yang keempat doa. Ibu bapak mohon maaf saya jujur nih, di sini kurang lebih saya kenal Pak Desu, Ustaz sudah Masya Allah udah lama, kurang lebih sekitar 20 tahun Ustaz ya, Masya Allah. Jadi saya lihat ibu bapak nih kayaknya dari dulu segini aja, nggak tua-tua. Serius Pak Dek, kayaknya segini aja, nggak tua-tua. Apa resepnya Pak? Iya, saya pernah nanya ke dokter, dok, apa ya obat awet muda? Iya, kata dokter, satu, jangan banyak utang Ustaz. Benar. Iya, jadi jangan banyak utang. Ya nikmati aja, syukuri aja. Kalau ibu suaminya seandainya sebulan seandainya 30 juta, syukuri aja. Yang penting halal daripada 2 juta haram. Benar nggak? Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hidup yang manfaat. Sebentar Pak hidup ini, sab'in wa sittin, 60-70 tahun. 60-70 tahun Pak kita hidup nih, nggak lama. Makanya kita kudu akur, nggak boleh sombong dengan kekayaannya. Kita nggak tahu hadirin kekayaan kita sampai usia kita tua. Kan banyak cerita jamaah rahimahullah yang dulunya kaya raya subhanallah, akhirnya di masa tuanya ternyata habis hartanya. Ada orang yang dulunya sederhana, hidupnya masya Allah pas-pasan, ternyata dengan sabarnya meningkat proses. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan ini laksana roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita seandainya orang yang senantiasa diberikan kecukupan oleh Allah, berlimpahan harta benda, jadilah orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mau berbagi dengan nikmat yang ada untuk orang lain. Dan insya Allah ini akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang sombong itu hadirin ada pemicu. Satu, orang sombong itu karena kaya. Yang kedua karena pinter, Pak. Yang ketiga, kalau laki tampan, kalau perempuan cantik. Jadi ada penopangnya. Dia sombong karena kaya. Walaupun mohon maaf gak pantas juga Pak, orang kaya sombong, gak pantas. Yang kaya aja gak pantas, apalagi yang miskin. Yang miskin disombongin apanya? Gak pantas bisa. Yang kaya aja gak boleh. Makanya Roma ngingetin, mohon maaf saya kalau ceramah mesti saya nyanyi lagunya Roma. Boleh nggak Bu saya nyanyi Bu? Jangan kalah sama belakang. Dan saya nyanyi dulu nih. Iya, nyanyi lagunya Roma. Roma itu cerdas Bu. Saya salut sama Roma. Roma kemana-mana aja semuanya jadi inspirasi lagu. Roma ngeliat pagi-pagi ada bapak-bapak olahraga dijadiin syair lagu. Lari pagi, tua muda semua lari pagi. Tuh Roma pinter banget. Roma ngeliat ada ibu-ibu sore-sore nyiram bunga jadi musik. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, serius. Roma ngeliat anak muda, masya Allah, mungkin anak muda ini putus asa ini. Dia masuk ke pekarangan orang, nebangin pisangnya orang, disindir sama Roma. Jangan ditebak, jangan ditebak, itu pisang punya orang, jangan ditebak. Ini musik. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya nyanyi lagu Roma, saya pengen minum dulu hadirin. Iya, yang namanya badan sehat itu Pak Ustaz nikmat. Ya, air putih juga sehat, enak. Air putih juga. Iya, yang penting sehat. Jadi kalau sehat air putih aja enak, apalagi ada warnanya. Kalau usah repot-repot panitia nggak bisa. Yang ngingetin doang. Alhamdulillah. Nih kata Roma gini. Kata Roma nih. Kata Roma. Roma, mau nyanyi Roma. Enggak, dengerin dulu. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Oke musik kompak ya? Iya, yang enggak. Saya doain mudah-mudahan dompetnya jatuh. Yang kaya janganlah bangga, janganlah busungkan dada.
berantakan begini. Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena kayanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Amin ya Rabbal. Jadi bukan karena kayanya, bukan karena tampangnya, bukan. Kaya relatif, tampan cantik juga relatif. Makanya Bapak saya ingatin juga nih sama ibu-ibu, bu, ibu sayang sama Bapak tuh sampai tua. Nggak perlu kita lihat pakai tanggal-tanggalan. Cuma kalau tanggal muda disayang, tengah muda suami mau bikin kopi, bikin kopi, no. Ada udah ada. Air aja umat. Bikin ada nggak ibu yang model begitu Pak? Yang mana? Pokoknya mah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tetap kesetiaan kita jaga. Mumpung jamaah rahimakumullah masih Allah hadirkan pasangan kita di samping kita. Yuk kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal diadakan. Dimulai dari diri kita, halalun bihalalin dengan keluarga kita. Suami istri halal bihalal setiap hari. Jangan waktu Ramadan doang minta maaf nih. Ibu jujur jaga tangan sama suami saben hari apa nungguin Idul Fitri doang? Enggak mau. Itu masalah nunggu Idul Fitri itu pun Masya Allah saling tunggu-tungguan. Iya, bapaknya di teras, ibunya di dapur. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Idul Fitri halal bihalal itu saben hari. Dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita mau berangkat suami keluar rumah halalun bihalalin, minta ridho biridho biar berkah rumah tangganya. Salaman berangkat kerja, dicium tangannya bu suami kita, di hidung, jangan di pipi, jangan di jidat, di hidung. Itu ada getaran ke hati hadirin. Yang bagus ciumnya bolak-balik hadirin. Benar, serius kayak subur. Itu sunnah. Itu begitu hadir tiap hari tuh ada berkahnya dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Insya Allah rukun hadirin. Berangkat suaminya sebelum berangkat Allahu Akbar. Yuk kita ciptakan halalun bihalalin, ridho biridho. Karena semua ladang amal soleh. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat saja, bukan hanya saum saja, bukan hanya haji umrah saja, bukan hanya tilawah Quran, zikir doa saja, termasuk membina rumah tangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi Muhammad, bagaimana cara keluarga Nabi Muhammad, insya Allah itu dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu. Mau berangkat, Masya Allah, istri yang solehah nyiapin ibu. Suami mau masuk ke kamar mandi, anduknya diambilin anduknya. Sayang, ini anduknya kalau mau mandi. Jangan sampai mohon maaf suami nyari anduk, anduk di mana? Romanya mah di atas kali Pak. Ibunya naik ke atas, suami di bawah. Nih lihat nih, ayo tampanin. Allahu Akbar. Dikasihin ke suami. Syukur-syukur, mohon maaf, airnya dipenuhi dulu buat suami kita. Ini istri yang model begini Pak, mohon maaf, istri yang model begini kalau belum mati jangan dikubur. Bener gak? Ini solehah banget ini istri, Masya Allah. Disiapin itu airnya dipenuhi. Buat mandi suaminya, anduknya disiapin, bajunya subhanallah disiapin buat berangkat kerja. Habis selesai mandi, Allahu Akbar. Pakai baju hadirin, gak usah dikancingin tuh, kancingin sama istrinya.
Luar biasa. Habis itu jamur rahimakumullah, duduk suaminya disiapin sarapan. Bu, siapin sarapan. Masya Allah, bikinan istri itu beda dengan yang di sana-sana. Istri masak, subhanallah, dimakan sama suami. Itu dinilai kebaikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu masak dinilai jihad di jalan Allah. Lalu bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Padahal dia makan sendiri. Kenapa pakai Allahumma barik lana? Mutakalim li ghairi, bukan mutakalim ya wahda. Bukan sendiri tapi untuk banyak. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Ternyata istrinya mendapatkan doa dari suaminya yang makan tadi. Ya Allah, semoga Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Juga istri kami yang masak, ya Allah. Juga para petani semuanya. Semua orang-orang yang terlibat pada rezeki yang saya makan ini, ya Allah, berikan berkah kepadanya, ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan, suami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati hidangan istrinya. Lalu berangkat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja suaminya rezeki yang halal. Talabul halal wajibun. Mencari rezeki yang halal itu adalah wajib dan insya Allah dinilai jihad di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami. Lalu di rumah istri berdoa kepada Allah, sholat duha. Kan jelas sholat duha itu doanya mohon maaf, doa maksa itu kan. Ya, kalau bahasa ini maksa, ya Allah, kalau rezeki saya di atas turunin apa? Rezeki di bawah keluarin apa? Yang jauh deketin apa? Yang sedikit banyakin apa? Itu kan maksa, tapi Allah senang diminta sama hambanya. Orang yang banyak minta kepada Allah itu tanda seorang itu tawadu, bahwa tidak ada daya upaya kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang soleha ketika suaminya berangkat, subhanallah, ada kaitan batin, iringan doa buat suaminya biar mendapatkan rezeki yang barokah, biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya di rumah berdoa sama Allah wasilah sholat duha. Bukan itu mau pagi-pagi suami berangkat ke pekerjaan, mohon maaf, insya Allah ibu-ibu di sini semuanya soleha, amin. Kelihatan ibu-ibu soleha di sini, ya Allah, semua wajah-wajahnya ahli surga, amin. Wajah-wajah insya Allah dapat nikmat dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak wajahnya semua pada malam ini bercahaya, amin. Di bawah lampu hadir, di bawah lampu, alhamdulillah. Allahu Akbar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya berangkat, ibu di rumah disibukkan dengan doa kepada Allah, bukan ngomongin orang. Biasanya mohon maaf, yang dia ngomongin orang kan biasanya bapak-bapak ya. Ibu-ibu, iya, biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mau lebih. Jadi jangan pernah ngomongin orang. Apalagi subhanallah, ini kita jamaah rahimakumullah selesai pasca Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ini harus kita jaga kesucian kita ini, jangan dikotori. Di bulan Ramadan termasuk orang yang batal pahala puasanya adalah al-ghibah, ngomongin orang. Kadang-kala masya Allah, yang namanya ngomongin orang itu nikmat banget. Pagi-pagi ngobrol di pos ronda, ngomongin RT 1, habis RT 1. RT 1 udah diomongin pindah RT 2. RT 2 diomongin habis sampai RT 7 hati. Terakhir RT 8. Diomongin semuanya. Padahal kata Nabi, barang siapa yang suka ghibah, kebaikannya pindah ke orang yang kita omongin. Makanya masih mending kita diomongin orang, Pak, daripada kita ngomongin orang. Tapi juga jangan mancing juga, hadirin. Jangan mancing dia kita diomongin orang. Jangan juga, hadirin. Jadi kita jaga. Jangan kok ya, nggak boleh kita suka membicarakan daripada aib orang lain. Ini penghambat doa kita dikabul oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal subhanallah.
adalah kegiatan yang di dalamnya tadi ada silaturahim, panjang umur. Yang kedua, murah rezeki, Pak. Jadi Pak RT, Pak RW, jamaah sekalian, kalau kita pengen rezekinya lancar, banyakin silaturahim. Banyakin. Ya kalau kita di saban hari datang ke tetangga, insya Allah minimal gula awet, Pak. Benar, serius. Ini awet gula. Dan sunnah ibu bapak, mohon maaf, kalau tamu datang sunnah, jangan lama-lama. Itu tamu megangin tenggorokan dulu. Kapan keluarnya ini air? Iya, jangan sampai. Orang yang cakep kalau ada tamu langsung siapin, suguhin kesukaan tamu. Ibu bapak mohon maaf, di kulkas ada jeruk, ada buah-buahan, keluarin buat tamu. Sukanya apa nih tamu? Sirup, bikinin sirup. Kopi, bikinin kopi. Masya Allah, orang yang kedatangan itu tamu, kalau kita sambut, rezekinya bakal diberikan berkah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Jadi orang yang silaturahim itu gampang rezekinya. Makanya alhamdulillah, mohon maaf ya rahimakumullah, taharus binikmat. Ini saya termasuk ya barokah, alhamdulillah. Sering silaturahim ke jamaah. Habis berarti ini, Pak. Yang satu lagi mana? Terus, alhamdulillah. Baik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya mana tadi, Pak? Orang silaturahim gampang rezekinya. Survei membuktikan, Pak. Saya nggak ngebayang tuh bakal ketemu sama jeruk, ya kan? Ketemu sama salak. Pantesan dari tadi saya tuh, ya mau pengen jeruk itu ya dari rumah tuh pengen salak, ketemu juga, Pak. Iya, mudah-mudahan rezeki saya, mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah. Iya, Ustaz sih nggak ngarepin, nggak, alhamdulillah. Iya, yang penting gimana caranya gitu. Ya saya belajar dari rumah tuh benar, belajar ikhlas. Kemana-mana saya kira mohon maaf, saya datang halal bihalal bukan apa-apa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat nyari amal kok, nyari amal, nyari amal soleh, hadirin. Allahu Akbar. Jadi jamaah rahimakumullah, insya Allah nggak bakal ketukar. Kalau kita niatnya karena Allah, dunia akhirat sudah disiapin sama Allah. Niat karena Allah, pahalanya dapat. Di sini alhamdulillah dengan silaturahim ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Belum lagi selesai acara halal bihalal, insya Allah nanti Pak Ustadz khususkan ya. Iya, ke belakang kan? Iya, ada ayam. Iya, ada ayam di belakang. Alhamdulillah. Allah Akbar. Makanya inilah berkahnya kita silaturahim, hadirin. Berkahnya silaturahim. Makanya saya doain ibu-ibu bapak sekalian, insya Allah ya, doain mudah-mudahan di lingkungan kita ada anaknya yang jadi ulama, amin. Ada yang jadi kiai, jadi ustadz. Karena apa? Berkah jadi ustadz itu berkah. Ini hari ini saya 3 tempat, Pak Ustadz sudah 3 tempat. Iya, kata saya Umi gak usah masak nih, emang kenapa? 3 tempat. Barokah banget. Makanya untung kita punya tetangga nih ustaz, punya tetangga kiai, berkah, Pak. Surga membuktikan, jangankan kita tetangga ustaz, tetangga kiai, tetangga ulama, tetangga orang baik, Pak. Kita tahlilan nih ya, tahlilan duduk dekat Pak Ustaz, berkatnya juga beda. Coba deh kalau nggak bener, berkatnya juga beda. Dekat sama Ustaz, kan banyak tuh Ustaznya ya. Ustaz juga kan nggak bakalan sendiri kan, belah gitu kan. Makanya kalau pengen berkahnya berkah itu, berkatnya kayak Pak Ustaz, jangan jauh dengan Ustaz. Iya, sayangi Ustaz. Insya Allah nanti anak cucu kita ada yang jadi Ustaz, amin. Ya Rabbal Alamin. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Masya Allah kita butuh nih para alim ulama. Masya Allah sekarang ulama satu persatu hadirin, pada nggak ada. Ya, Ustaz Uje berapa tuh? 40 tahun. Habib Muzir 41 tahun. Saya 50, udah kelewat nanti. Iya, mudah-mudahan panjang umur, amin. Ya Rabbal. Tapi kematian itu mohon maaf rahasia Allah. Ibu bapak melihat di YouTube, lagi baca Quran, Pak. Lagi baca Quran, meninggal. Lagi ceramah, duduk meninggal. Makanya dari tadi saya nggak duduk.
Gak usah ditakutin Pak, kematian mah. Yang penting baik, itu aja kita mah. Kalau ditakutin juga mati. Ada cerita, mohon maaf, ini kisah nyata. Ada orang takut mati Pak, mati juga. Yang penting matinya kita Masya Allah lagi baik. Terus jaga kebaikan kita, hubungan dengan Allah. Ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan ada musuh di antara kita. Orang punya musuh hidupnya sempit. Kata Imam Ghazali, jangan pernah satu kita menganggap dia musuh kita. Ini sudah banyak di dunia ini. Apalagi yang kita benci depan rumah, yang kita nggak senang depan rumah. Mau keluar dia di teras, balik lagi. Muter kerja ada suaminya, balik lagi. Udah bawa beras lagi banyak. Kan direpotin sendiri Pak Bu. Tapi kalau kita ini nyaman dengan orang, Masya Allah, tegur sapa sama orang, saling membantu dengan satu yang lainnya, berkah hidup kita. Dan hidup itu tergantung kita nanamnya Pak. Kalau kita ingin mempersulit orang lain, kita dipersulit oleh orang lain. Makanya Islam mengajarkan senyum juga itu ibadah. At-tabasa muka fi wajhi akhika shadaqah. Itu juga makna halal bihalal. Ridho di dalamnya. Senyum pagi-pagi, ibu pagi-pagi lihat suami ibu bangun tidur, senyum, sayang, senyum, nikmat. Dan surga membuktikan orang rajin senyum awet muda ketimbang orang sering merengut cepat tua. Mulai besok rajin senyum. Iya Pak, Bu, besok mulai ada orang lewat. Allah Akbar, indah hati, senyum tuh indah. Ya bahkan kata guru saya, mohon maaf ya rahimakumullah, coba kita tebarkan itu senyum ke orang lain. Itu membuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enak. Lagian orang rajin senyum nggak kelihatan nggak punya duit. Benar nggak? Tapi kalau kita merenung, kelihatan banget Pak, banyak masalah. Makanya saya lihat ibu-ibu yang ada di sini, wajah-wajah nggak ada masalah semuanya nih. Wajah-wajah nggak pada punya utang semuanya. Udah amin aja. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah adik. Senyum adalah ibadah. Kebaikan senyum, terutama pada keluarga kita, amanah kita, Masya Allah, pasangan kita, nikmatnya hidup. Jadi jangan pernah kita ini cari musuh di dunia ini. Carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Insya Allah semakin banyak saudara, semakin banyak sahabat, semakin kita dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Juga halal bihalal ini bagaimana kita senantiasa memberikan maaf dan meminta maaf secepatnya, jangan ditunda-tunda Pak. Di dalam Islam itu 3 hari kita saling diem-dieman, nggak boleh lebih daripada 3 hari. Apalagi kita sama pasangan kita ya, aduh nggak enak banget Pak. Kita didiemin sama istri kita nih sehari, nggak enak banget. Ya Allah Bu, jangan pernah kita diemin suami kita Bu. Bapak ini jasanya luar biasa, banyak banget. Ibu pernah nggak malam-malam di saat suaminya lagi tidur, ibu bangun, lalu ibu komunikasi nih ya dari batin, ngomong nih sama suaminya yang lagi tidur, sayang, makasih. Udah 30 tahun rumah tangga, Masya Allah, perjuangan luar biasa. Nyari rezeki pagi pulang sore. Alhamdulillah kita punya tempat tinggal, punya anak keturunan. Semoga engkau berkah umurnya sayang, sehat yang barokah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dalam surga. Engkau sebagai rajanya dan aku sebagai ratunya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu suaminya. Cuma jangan kencang-kencang. Habis ngomong Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku dengan saya surat sakit, surat al-Yasin tanya dari maghdubi alaihim. Amin. Itu surat melopot. Emang gua kesurupan. Fatihah itu suami kita, Masya Allah. Sama juga bapak ketika bangun malam hari. Fatihah itu istri kita.
Termasuk dalam keterangan kitab, kalau ada anak kita mohon maaf yang subhanallah susah banget diatur buat soleh, bacain Fatihah lagi tidur. Tapi ada kejadian nih Pak, emang benar-benar ya, ada suami yang memang dia memang dia nggak demen kan dia. Kata ulama, kalau biar lembut hatinya suami, biar jangan marah-marah dulu, ya biar bagus akhlaknya, bacain Fatihah. Romanya ketika istrinya di pengajian disaranin sama Pak Ustadz, suaminya juga sama nguping Pak. Biar suaminya dapat hidayah, difatihain. Itu suaminya tidur pakai helm Pak. Ya Allah. Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal bihalal dimulai dari diri kita. Ibda binafsi, dengan keluarga, dengan anak-anak kita, baru dengan tetangga-tetangga kita. Semua tetangga kita 40 rumah. Kata Nabi, kalau kita ikut senang, ya tetangga kita senang, ikutlah diri kita senang. Jangan pernah tetangga kita senang, kita nggak senang. Ini ada penyakit dalam kalbu kita. Tetangga maju, syukur kepada Allah. Itu mah tetangga lagi bangun rumah, kita yang batuk peluru. Kena debu ya? Iya, kena debu. Tetangga beli mobil panas dingin. Tetangga daftar umroh, masya Allah masuk rumah sakit, di opnam. Na'udzubillah min. Jadi orang yang sehat lahir batinnya, bagaimana ketika melihat orang lain senang, kita pun juga ikut senang. Insya Allah disenangi nama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Begitu, apalagi sama tadi sama tetangga, masya Allah. Tetangga ini saudara kita dekat, hadirin. Kalau apa-apa kita nggak mungkin sama saudara kita yang jauh. Tetangga kita Pak. Makanya kata Nabi, usahakan kita ini masya Allah jamaah rahimakumullah, biar kita disayang sama orang, dihargai sama orang, dimuliain sama orang. Berbagilah nikmat kepada mereka. Sampai-sampai kata Nabi, kalau kamu masak, perbanyaklah kuah, kirimkan ke tetangga. Bu, lagi masak kuah, kirimin ke tetangga. Cuma jangan kuahnya doang Bu, sama isi-isinya. Amin ya Rabbal. Insya Allah semakin kita banyak memberi kepada orang lain, berbagi dengan orang lain, senantiasa hati kita bakal nyambung dengan orang lain. Amin ya Rabbal. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang tidak suka sama kita, jangan dibalas tidak suka, kirimin sesuatu kepada dia, berikan hadiah kepada dia. Bisa nggak begitu? Ada orang yang nggak demen ya sama kita, ibu diem-diem Bu, masya Allah saben hari itu pesan ke toprak, kasih itu saben hari sama orang yang nggak senang sama kita, orang yang model begini, insya Allah bakal dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 40 menit. Jadi ceramah tadi enggak usah lama-lama, ikan sepat ikan gabus ikan lele. Ceramah lebih cepat lebih bagus, enggak usah bertele karena memang udah ketupatnya udah siap-siap. Disiapkan. Jadi itu aja deh ya Pak Bu. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini saya sampaikan hal bihalal mudah-mudahan membekas dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Halal bihalal dimulai dari diri kita. Jangan pernah rumah tangga kita ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Disegerakan kita, diharmoniskan sekarang. Karena nanti takut kita bakal kecewa kalau orang yang kita cintai udah nggak ada. Kan kata Allah begitu. Nih terakhir mau nyanyi lagi. Iya, lagunya Roma nih, masih. Kalau sudah tiada baru terasa. Satu dua Roma. Sungguh kehadirannya sangat berharga. Perasaan bukan begitu musiknya. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan karena udah habis waktunya. Ya.
Kebetulan organnya nggak sampai saya bawa Pak. Insyaallah kapan-kapan saya bawa organ. Baik hadirin, terima kasih. Yang benar adalah dari Allah, kesalahan pribadi saya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Iseng amat udah patah, dibuang aja baik. Jadi jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung gagak, itulah nama-nama burung hadirin. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk orang yang disatukan hatinya Allah. Saling persaudaraan di antara kita. Hargai orang lain, hidup kita pasti dihargai. Sayangi orang lain, akan kita disayangi oleh orang lain. Doa dua yang pernah putus, karena sesungguhnya doa kebaikan akan kita petik kebaikan itu di dalamnya. Itu saja yang harus saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasul ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi fir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana saghara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, jadikan pertemuan kami halal bihalal ini pertemuan yang Kau rahmati, yang Kau berikan berkah di dalamnya. Hubungkan tali kasih kami ya Allah dengan sahabat-sahabat kami karenamu ya Allah. Jadikan semua ini adalah dalam kebaikan dalam-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang baik, yang banyak buat ibadah. Jadikan lingkungan kami lingkungan yang penuh kasih sayang dan keberkahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.